Kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dilahirkan di kota Mekah tahun 584 Masehi, oleh keluarga yang sederhana. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'b. Sedangkan ibunya bernama Hantamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Khattab Mahsum. Silsilah Umar bin Khattab bertemu dengan silsilah Rasulullah pada Ka'b. Dilihat dari segi nasab, jika dihubungkan pada Rasulullah, Umar masih ada hubungan sanak yang sambung, yaitu dari saudara laki-laki Murrah, kakek Nabi Muhammad SAW yang ke-8. Ibu Umar bernama Hantamah binti Hashim bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Mahsum. Masa kecilnya dihabiskan dengan mengembala unta sang ayah di Dajnan, sama seperti masyarakat Quraisy lakukan setiap hari. Dari segi pendidikan, Umar bin Khattab mengenyam pendidikan baca dan tulis kala itu. Kepandaian Umar bin Khattab tidak sebatas baca dan tulis. Namun Umar sangat ahli dalam bidang olahraga. Walaupun Umar memiliki kulit yang putih kemerahan dan tangan yang kidal. Pada zaman jahiliyah Umar terkenal sebagai sosok yang bengis dan gemar menikahi wanita. Ia menikahi 9 orang istri yang memberikan keturunan 12 anak. Adapun istri-istri Umar bin Khattab antara lain: 1. Zainab putri Mazun, dari istrinya ini lahirlah Abdurrahman dan Hafsah. 2. Ummu Kulsum putri Ali bin Abi Thalib, dari istrinya ini lahirlah Zaid yang lebih tua dan Ruqayyah. 3. Ummu Kulsum binti Jarul bin Malik, dari istrinya ini lahirlah Zaid yang lebih muda dan Ubaidillah. Islam telah memisahkan Umar dengan Kulsum putri Jarul. 4. Jamilah binti Sabit bin Abi Al-Aflah, dari istrinya ini maka lahirlah Asim. Nama Jamilah yang tadinya Asia, oleh Nabi diganti, sebenarnya engkau Jamilah, kata Nabi. 5. Hakam putri Al-Haris bin Hisham bin Al-Mughirah, dari istrinya ini melahirkan Fatimah. 6. Atikah binti Zaid bin Amr, dari istrinya ini lahirlah Iyad. 7. Luhayah, hamba sahaya ibu Abdurrahman anaknya yang menengah. 8. Fukaihah, juga hamba sahaya yang telah melahirkan Zaid, anaknya yang bungsu. 9. Kalangan sejarawan masih berbeda pendapat mengenai nama ibu Abdurrahman Junior, ibunya juga seorang hamba sahaya. Kalangan sejarawan masih berbeda pendapat mengenai nama ibunya itu. Umar kawin dengan 4 perempuan di Mekah, dan yang perempuan kelima setelah hijrah ke Madinah. Tetapi ia tidak sampai mengumpulkan mereka di rumahnya. Kita sudah melihat Islam yang telah memisahkannya dari Kulsum binti Jarul, dan perempuan-perempuan yang lain diceraikannya. Mereka yang diceraikan itu Hakam binti Al-Haris bin Hisham dan Jamilah yang telah melahirkan Asim. Kalau ia masih akan berumur panjang, niscaya ia masih akan kawin lagi selain ke-9 perempuan itu. Ia melamar Kulsum putri Abu Bakar sewaktu masih gadis kecil, sementara ia sudah memegang pimpinan umat. Ia memintanya kepada Aisyah saudaranya. Aisyah Ummul Mukminin menanyakan adiknya itu, tetapi ia menolak dengan mengatakan bahwa Umar hidupnya kasar dan sangat keras terhadap perempuan. Juga ia pernah melamar Aban binti Utbah bin Rabi'ah, yang juga menolak dengan mengatakan bahwa dia kikir, keluar masuk rumah dengan muka merengut. Apa yang dikatakan Kulsum binti Abu Bakar tentang wataknya yang keras dan kasar, dan apa yang dikatakan Aban bahwa ia selalu bermuka masam dan hidupnya yang serba keras, merupakan sebagian dari wataknya yang sejak masa mudanya, dan kemudian tetap begitu dalam perjalanan hidup selanjutnya. Sesudah menjadi khalifah, maka dalam doa pertamanya ia berkata, Allahumma ya Allah, aku sungguh tegar, maka lunakkanlah hatiku. Ya Allah, aku ini lemah, berilah aku kekuatan. Ya Allah, aku sungguh kikir, jadikanlah aku orang pemurah. Sejak mudanya ia sudah mewarisi sikap keras dan kasar itu dari ayahnya, kemudian didukung pula oleh tubuhnya yang tetap kekar dan kuat. Mengenai apa yang disebutnya kebahilan, karena ia memang tak pernah kaya, dan ayahnya juga tak pernah menjadi orang kaya. Sepanjang hidupnya ia dalam keadaan sederhana, padahal, seperti kebanyakan penduduk Mekah ia juga berdagang. Barangkali wataknya yang keras itu yang membuatnya tak pernah beruntung dalam perdagangan, seperti rekan-rekannya yang lain. Dengan watak kerasnya dalam perdagangan ia tak pernah dapat mengeluarkan air dari batu, tak pernah ia dapat mengubah tanah menjadi emas, demikian ungkapan masyarakatnya sendiri, Quraisy. Di samping itu, dalam perdagangan pun ia tak terbatas hanya pada perjalanan musim panas dan musim dingin ke Yaman dan ke Syam saja, bahkan ia pergi sampai ke Persia dan Romawi. Tetapi dalam perjalanan itu ia mengutamakan untuk mencerdaskan pikirannya daripada untuk mengembangkan perdagangannya.
Dalam Muruj As-Sahab Al-Masuti menyebutkan bahwa selama dalam pelbagai perjalanan di masa jahiliyah itu Umar banyak menemui pemuka-pemuka Arab dan bertukar pikiran dengan mereka. Kemungkinan besar segala yang sudah dilakukannya dalam kapasitasnya sebagai utusan dari pihak Quraisy, dan luasnya pengetahuannya mengenai silsilah orang-orang Arab dan cerita-cerita rakyat masyarakat Arab serta apa yang diketahuinya dari buku-buku yang dibacanya masa itu, itulah membuatnya lebih banyak untuk menambah ilmu daripada untuk memperoleh kekayaan. Gambaran kehidupan Umar bin Khattab semasa jahiliyah lebih mirip dalam dunia kelam dan gelap. Ayahnya yang miskin dan pemarah sering menghajarnya. Umar adalah si kidal penggembala unta. Badannya kekar, jago gulat dan pacuan kuda. Dia juga penggemar khamar dan wanita jelita. Tuhan Lat dan Uzza sesembahannya. Khattab orang terpandang di kalangan masyarakatnya, tetapi dia bukan orang kaya, juga tak mempunyai khadam. Muhammad Husain Haikal dalam buku, Umar bin Khattab, mendeskripsikan bahwa Khattab, ayah Umar, adalah laki-laki yang berperangai kasar dan keras. Hal itu juga pernah disampaikan Umar. Aku pernah menggembalakan ternak Khattab di tempat ini. Yang ku ketahui dia kasar dan keras, tutur Umar saat melewati sebuah tempat yang berpohon-pohon, yang disebut Dajnan. Kala itu, Umar sudah menjadi khalifah. Menurut sumber At-Tabari juga disebutkan bahwa di masa kekhalifannya, ketika melalui Dajnan Umar berkata, tiada Tuhan selain Allah yang telah memberi rezeki sekehendaknya dan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dulu aku menggembalakan untuk Khattab di lembah ini dengan mengenakan jubah dari bulu. Dia kasar, payah benar aku bekerja dengan dia, dipukulnya aku kalau lengah. Ketika aku pulang di waktu sore hanya Allah yang tahu. Kemudian ia mengutip beberapa sajak para penyair. Khattab mengawini perempuan bukan karena birahi, tetapi supaya mendapat anak yang banyak. Ketika itu orang yang banyak anak, menjadi kebanggaan orang Arab. Orang masih ingat bagaimana Abdul Muthalib, kakek Nabi, merasa tak berdaya di tengah-tengah masyarakatnya sendiri, karena tak banyak anak. Lalu ia bernazar, kalau mempunyai 10 anak laki-laki sampai dewasa, sehingga dapat memperkuatnya, salah seorang di antaranya akan disembelih sebagai kurban, untuk sang dewa di Ka'bah. Banu Adi merasa sangat tak berdaya, karena jumlah mereka kecil, sehingga oleh keluarga Abdul Syams mereka diusir dari perkampungannya di Safa. Tidak heran jika Khattab ingin mendapat anak lebih banyak, supaya sedapat mungkin dapat memperkuat diri. Sebenarnya Khattab ini cerdas, sangat dihormati di kalangan masyarakatnya, pemberani. Dengan tangkas dan tabah ia memimpin Banu Adi dalam suatu pertempuran. Banu Adi ini yang dulu ikut dalam perang Fijar, yang dipimpin oleh Zaid bin Amr bin Nufail dan Khattab bin Nufail pamannya, sekaligus saudaranya dari pihak ibu, sebab perkawinan Nufail dengan Jaidah, yang kemudian melahirkan Khattab. Di antara perempuan yang sudah dikawini Khattab, termasuk Hantamah binti Hashim bin Al-Mughirah dari Banu Mahzum, yang masih sepupu Khalid bin Al-Walid dari pihak ayah. Al-Mughirah bin Abdullah, bin Amr bin Mahzum kakek mereka bersama, yang juga pemimpin pemuka-pemuka Quraisy, dan salah seorang pahlawannya. Dalam pasukan tentara Banu Mahzum dia juga komandannya, sehingga mendapat gelar sesuai dengan kedudukannya itu. Dengan kedudukannya yang demikian di kalangan Quraisy, dialah yang telah menasihati kakek Nabi, supaya jangan menyembelih Abdullah anaknya sebagai kurban untuk memenuhi nazarnya, dengan mengatakan, janganlah sekali-kali menyembelihnya sebelum kita memberikan alasan. Kalau penebusannya dapat kita lakukan dengan harta kita, kita tebuslah. Dengan kedudukannya itu, Hantamah adalah perempuan yang selalu dekat di mata suaminya, dan lebih diutamakan dari istri-istrinya yang lain. Setelah Umar lahir sang ayah merasa sangat gembira, dan dibawanya kepada berhala-berhala sebagai tanda kegembiraannya. Kaum fakir miskin di kalangan Banu Adi, yang banyak jumlahnya ketika itu diberi santunan berupa makanan. Saat Nabi Muhammad mulai memperkenalkan ajaran agama Islam pada penduduk Makkah, reaksi penduduk Makkah saat itu beragam. Ada yang menerima dan ada pula yang menolak, bahkan menentang ajaran baru tersebut. Karena dinilai menodai agama nenek moyang mereka, yang telah mereka ikuti secara turun-temurun. Di antara yang paling menentang terhadap ajaran Islam adalah dua tokoh yang paling terkenal di kalangan Quraisy, yaitu Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Rasulullah pernah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, perkuat Islam dengan Abul Hakam bin Hisham alias Abu Jahal atau Umar bin Khattab." Begitulah doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti dikutip dari Sirah Nabawiyah karya Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi. Lantas, tak lama setelah itu, Allah mengabulkan doa Rasulullah. Pada suatu hari, Umar bin Khattab yang ketika itu sangat membenci Islam,
bermaksud menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dia ingin menghentikan dakwah Rasulullah, karena dianggap telah memecah belah suku Quraisy. Dari beberapa teman, Umar tahu Rasulullah dan para sahabat sedang berada di Bukit Safa. Maka dengan menyandang pedangnya, Umar bergegas menuju Bukit Safa. Di tengah jalan dia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah, yang sudah memeluk Islam lebih dulu. Kepada Umar, Nuaim bertanya, "Hendak kemana engkau wahai Umar?" "Aku hendak menemui Muhammad, orang yang telah menimbulkan perselisihan di antara kaum Quraisy, dan menganggap bodoh mimpi-mimpi mereka. Ia juga mencela agama dan mencerca Tuhan-Tuhan mereka. Aku akan membunuhnya," jawab Umar. Nuaim menuding Umar telah menipu diri sendiri. Sebab saudara perempuan Umar, Fatimah binti Khattab dan anak pamannya, Said bin Zaid sudah masuk Islam mengikuti ajaran Rasulullah. "Jadi engkau harus mengurusi mereka lebih dulu," kata Nuaim kepada Umar. Mendengar jawaban Nuaim, Umar pun balik badan. Tak jadi ke Bukit Safa, Umar menuju kediaman adik perempuannya, Fatimah dan suaminya Said bin Zaid. Di rumah Fatimah saat itu ada juga Khabab bin Al-Arud. Ketika masuk pekarangan rumah sang adik, Umar sayup-sayup mendengar bacaan Al-Quran Fatimah. Sejumlah sumber menyebut yang sedang dibaca Fatimah, Said dan Khabab adalah surat At-Taha. Saat tahu ada Umar yang datang, Fatimah dan Said menyembunyikan lembaran bacaan Al-Quran. Umar sempat menanyakan suara bacaan yang dibaca Fatimah. Namun baik Fatimah maupun Said kompak menjawab tak ada suara apa-apa. Tak puas dengan jawaban adik dan iparnya, Umar mencengkeram Said sambil berkata, "Aku telah diberitahu bahwa kalian telah menjadi pengikut agama Muhammad." Fatimah bermaksud membela suaminya, namun mendapat pukulan dari Umar hingga berdarah. Umar menyesal telah memukul sang adik. Dengan suara tak lagi meninggi dia meminta agar Fatimah dan Said menunjukkan lembaran yang baru saja mereka baca. "Aku ingin melihat apa yang dibawa Muhammad," kata Umar. Said dan Fatimah pun kemudian menyerahkan lembaran surat At-Taha kepada Umar. "Sungguh indah kata-kata ini, sungguh mulia kata-kata ini," kata Umar setelah membacanya. Umar pun bergegas menuju Bukit Safa, tempat Rasulullah dan para sahabatnya berkumpul saat itu. Di depan Nabi Muhammad dan para sahabat, Umar menyatakan diri masuk Islam. Gema takbir berkumandang di ruangan, tempat Nabi Muhammad dan para sahabat berkumpul, saat mendengar Umar telah masuk Islam. Sejak itu Umar menjadi salah satu sahabat terdekat Rasulullah, sekaligus menjadi pahlawan Islam. Setelah Umar masuk Islam, kebencian kaum musyrikin Makkah kepada Rasulullah semakin menjadi-jadi. Pasalnya, tokoh-tokoh pesohor Quraisy semakin berkurang dan kekuatan mereka semakin terhimpit. Terlebih lagi, sebelum Umar, Hamzah yang terkenal gagah juga telah lebih dahulu masuk Islam. Sebaliknya, keberadaan Umar dalam Islam membuat agama Allah ini semakin menguat di bumi Arab. Sejak pertama kali mengucapkan syahadat, Umar tak pernah menyembunyikan keislamannya. Dalam Ar-Rahiq Al-Mahtum dikisahkan, setelah memeluk Islam, Umar berangkat menuju tempat tinggal pamannya, Al-Ashi bin Hashim dan mendeklarasikan keislamannya. Mendengar kabar tersebut, sang paman segera masuk ke rumahnya. Umar kemudian mendatangi kediaman Abu Jahal. "Selamat datang wahai Umar, apa yang membuatmu datang kemari?" sambut Abu Jahal. "Aku datang ke sini untuk mengabarkanmu, bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan aku membenarkan apa yang ia bawa," jawab Umar tanpa rasa takut sedikitpun. Betapa terkejutnya Abu Jahal mendengar pengakuan tersebut. Ia langsung masuk dan membanting pintu di hadapan Umar seraya berkata, "Semoga Allah memberikan keburukan kepadamu dan ajaran yang Muhammad bawa." Tak cukup sampai di situ, Umar pun mendatangi Jamil bin Mamar al-Jumahi, dan memberitakan keislamannya. Jamil hanya berlalu dan Umar menyusul di belakangnya. Dengan suara lantang, Jamil lalu menyeru ke segenap penjuru Makkah, "Umar telah murtad." "Bukan, saya sudah masuk Islam," sangga Umar. Setelah kabar keislaman Umar diketahui masyarakat Makkah, para kafir Quraisy berusaha membunuh putra Al-Khattab tersebut. Namun ia tak pernah gentar dan terus saja menampakkan keislamannya. Suatu hari, Umar bertanya kepada Rasulullah, "Bukankah kita berada di jalan kebenaran, baik di dunia maupun akhirat?" "Tentu saja, aku bersumpah, demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, sesungguhnya kalian berada di jalan yang benar, baik di dunia maupun akhirat," jawab Rasulullah. "Kalau begitu kenapa kita bersembunyi, demi Zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran? Kami akan keluar dari persembunyian ini," ucap Umar.
Kala itu Nabi Muhammad menyiarkan agama Islam masih dengan sembunyi-sembunyi. Maka kaum muslimin keluar dalam dua kelompok, Hamzah memimpin satu kelompok, dan Umar di rombongan yang lain. Mereka berangkat menuju Masjidil Haram pada siang hari bolong. Saat itu kaum kafir Quraisy jumlahnya sangat banyak. Mereka menatap Hamzah dan Umar yang telah bergabung dalam barisan Islam. Wajah mereka menjadi pucat, terlihat betul kesedihan dan kekesalan luar biasa yang tak pernah terlihat sebelumnya. Karena kejadian itu, Rasulullah akhirnya menyebut Umar sebagai Al-Faruq, sang pembeda antara yang hak dan batil. Ibnu Mas'ud berkata, kami tidak pernah bisa salat di Ka'bah hingga Umar masuk Islam. Demikianlah, cahaya Islam semakin terang benderang setelah Umar dan Hamzah memeluk Islam. Umat muslim semakin berani menampakkan keimanannya. Mereka bahkan dengan leluasa bisa tawaf dan membuat halakoh di sekitar Baitullah. Sebaliknya, kaum kafir Makkah terus terpojokkan, kekuatan mereka semakin melemah dan kekhawatiran akan berjayanya Islam semakin menjadi-jadi. Tatkala agama Islam mulai disebarkan secara terang-terangan, umat muslim di Makkah mendapat penganiayaan dari kaum kafir Quraisy. Mereka dipaksa agar kembali ke agama nenek moyang mereka. Bahkan beberapa budak mengalami penyiksaan sadis dari tuan mereka, misalnya Bilal bin Rabah, yang dijemur di gurun yang panas. Di dadanya diletakkan batu besar. Keadaan tersebut tak sedikit pun membuat keimanan umat muslim menjadi surut, bahkan bertambah dan bertambah. Semakin lama, penyiksaan yang dialami umat muslim di Makkah menjadi semakin parah. Allah lalu memerintahkan agar Nabi Muhammad dan para pengikutnya segera berhijrah ke Madinah. Saat itu semua umat muslim hijrah dengan sembunyi-sembunyi, tetapi Umar tidak, justru melakukannya dengan terang-terangan. Di sebuah lembah beliau dihadang oleh kaum kafir. Lalu didatanginya para pemuka Quraisy sambil berkata, siapa yang ingin ibunya mati nelangsa, anaknya jadi yatim, dan istrinya menjadi janda, maka silahkan menghadapi aku di balik lembah ini, dengan syarat, tidak ada seorang pun yang menyertainya. Perkataan Umar didengar oleh para pemuka Quraisy. Setelah kejadian itu, kaum kafir Quraisy tidak berani menghalangi dan menghadang beliau lagi untuk hijrah ke Madinah. Maka lancarlah perjalanan hijrah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Menurut Ibn Asakir, Ali mengomentari hijrah Umar bin Khattab sebagai berikut. Aku tidak pernah tahu, ada orang yang hijrah secara tidak sembunyi-sembunyi, kecuali Umar bin Khattab, karena ketika dia memutuskan untuk hijrah, ia memakai pedangnya dan menggantungkan busur dan menggenggam di tangannya anak panahnya, dan pergi ke Ka'bah di mana terdapat pemimpin Quraisy. Dan dia mengelilinginya 7 kali, lalu salat 2 rakaat di makam Ibrahim, dan pergi ke satu persatu pemimpin Quraisy. Dalam lingkaran mereka ia berkata, wajah-wajah celaka, Allah menistakan orang-orang ini, aku akan berhijrah ke Madinah melaksanakan perintah Rasulullah. Barang siapa yang ingin diratapi ibunya, ingin anaknya menjadi yatim, atau istrinya menjadi janda, sebaiknya ia menemuiku di balik lembah ini. Ayyash bin Abu Rabi'ah al-Mahsumi, dan Hisham bin al-A'as, bin Wail al-Sahmi, juga memutuskan untuk berhijrah bersama Umar. Mereka membuat janji untuk bertemu di pohon duri adat Bani Ghifar sekitar 10 mil dari Mekah. Diputuskan bahwa, jika salah satu dari mereka gagal untuk muncul di tempat yang ditentukan, sebelum matahari terbit pada hari keberangkatan yang telah ditentukan sebelumnya, akan ditafsirkan bahwa dia tidak akan datang dan ditahan dengan paksa. Umar bersama para sahabat dan Ayyash, tiba di tempat pertemuan yang telah ditentukan sesuai jadwal. Hisham tidak muncul dan ditahan oleh orang Quraisy. Rombongan itu tiba di Quba di pinggiran Madinah, dan di sana mereka tinggal bersama Bani Amr bin Auf. Suatu hari Abu Jahal dan Al-Harith pergi ke Quba, dan menghubungi Ayyash yang merupakan sepupu mereka. Mereka mengatakan kepada Ayyash, bahwa ibunya telah bersumpah bahwa dia tidak akan menyisir rambutnya, atau berlindung dari matahari sampai dia melihat Ayyash. Umar memberitahu Ayyash, bahwa ini tidak lain hanyalah upaya untuk merayunya dari agamanya. Umar menambahkan, bahwa jika kutu mengganggu ibunya dia akan dengan sendirinya menyisir rambutnya, dan jika panas Mekah menindasnya, dia sendiri akan berlindung. Tapi Ayyash merasa ingin pergi, dia berkata, saya mungkin pergi sebentar, saya akan menghapus sumpah ibu saya juga punya uang untuk memulihkan orang-orang di Mekah yang ingin saya dapatkan. Umar berkata, saya salah satu orang Quraisy terkaya dan jika kamu tidak pergi dengan mereka, kamu mungkin memiliki setengah dari uang saya. Ayyash, bagaimanapun bersikeras dalam keinginannya untuk pergi ke Mekah sekali. Kemudian Umar berkata, jika kamu harus pergi,
maka ambillah untaku ini. Dia dibesarkan dengan baik dan mudah ditunggangi. Jangan turun, dan jika pada suatu saat kamu mencurigai mereka berkhianat, kamu mungkin bisa melarikan diri dengan unta ini." Kemudian Ayash pergi ke Mekah dengan unta Umar. Setelah mereka berjalan agak jauh, Jal berkata kepada Ayash, "Saya merasa binatang buas saya sulit untuk dikendarai. Maukah Anda menunggangi saya di belakang Anda?" Ayash setuju, dan ketika mereka membuat unta mereka berlutut, Abu Jahal dan Al-Harith menyerang Ayash, dan mengikatnya dengan aman. Mereka membawanya ke Mekah terikat dan berkata, "Hai orang Mekah, perlakukan orang-orang bodohmu seperti kami telah berurusan dengan orang bodoh kami ini." Ketika Nabi Muhammad mengetahui bagaimana Hisyam ditahan, dan bagaimana Ayash diculik, dia berkata, "Siapa yang akan membawakanku Ayash dan Hisyam?" Al-Walid bin Al-Mughirah mengajukan diri untuk melakukan misi tersebut. Al-Walid naik ke Mekah, dan di sana dia mengetahui bahwa Hisyam dan Ayash ditahan di sebuah rumah yang tidak memiliki atap. Suatu malam Al-Walid memanjat tembok dan menghubungi para tahanan yang terbelenggu. Al-Walid memotong belenggu dengan sapuan pedangnya. Kemudian Al-Walid membawa Ayash dan Hisyam ke Madinah. Pada perang Badar, banyak sahabat Nabi yang mati syahid, salah satunya Hunais bin Huzafah, yang merupakan suami Hafsah, putri Umar bin Khattab. Mengetahui putrinya tersebut kini berstatus janda, Umar selaku ayah merasa sangat bersedih. Kesedihan Umar berdasarkan rasa khawatir yang memenuhi benaknya, bahwa setelah menjanda tidak ada lagi pria yang ingin menikahi putrinya itu. Namun, kesedihan dan kekhawatiran Umar berubah menjadi rasa bahagia, setelah tahu Rasulullah bersedia menikahi Siti Hafsah. Dalam sejarah tercatat bahwa keputusan Rasulullah untuk menikahi Siti Hafsah, merupakan keputusan strategis karena Hafsah merupakan putri dari Umar, seorang yang terkemuka dan disegani di kota Madinah saat itu. Abdullah bin Umar berkata, "Sesungguhnya pada waktu putri Umar bin Khattab, Hafsah menjanda, Umar berkata, 'Sungguh saya sudah menemui Utsman bin Affan. Saya menawarkannya untuk mempersunting putriku, Hafsah menjadi istrinya. Tapi sayang, dia menolak. Ketika menemuinya, saya berkata kepada Utsman, 'Jika engkau berkenan, saya ingin menikahkan putriku Hafsah kepadamu.' Setelah beberapa malam dia mempertimbangkan, dia menemuiku dan berkata, 'Setelah saya pikirkan matang-matang saya memutuskan untuk tidak menikah lagi.' Kemudian saya pergi menemui Abu Bakar As-Siddiq dan mengatakan kepadanya, 'Jika engkau berkenan, saya ingin menikahkan putriku Hafsah denganmu.' Waktu itu Abu Bakar terdiam dan tidak menyatakan apa-apa. Saya yakin keputusannya menolak sama seperti Utsman. Dari kedua penolakan itu, Umar merasa kecewa dan langsung melapor kepada Rasulullah. Beliau tersenyum. Kemudian, Rasulullah bersabda, 'Apakah engkau tidak mau menikahkan putrimu dengan yang lebih baik dari mereka berdua?' Umar lalu bertanya penasaran, 'Siapa orangnya wahai Rasulullah?' Rasulullah menjawab, 'Saya yang akan menikahinya.' Mendengar pernyataan Rasulullah, Umar bin Khattab sangat senang dan bahagia. Dia begitu bahagia mendengar langsung kabar gembira ini. Rasulullah juga menjelaskan, bahwa Abu Bakar dan Utsman sebenarnya tidak menolak tawaran itu. Mereka memberikan jawaban seperti itu, karena mereka mengetahui bahwa Rasulullah ingin menikahi Hafsah putri Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meneruskan ceritanya, dia mengatakan, 'Setelah itu saya bertemu dengan Abu Bakar. Dia berkata kepada saya, semoga engkau mendapatkan orang yang lebih tepat untuk disandingkan dengan Hafsah, putrimu. Dan saya tidak ingin menarik pernyataan saya. Saya menjawab, benar. Abu Bakar berkata, sungguh tidak ada yang menghalangi saya jika saya ingin menarik pernyataan itu kepadamu. Tetapi saya sudah mengetahui hal itu sebenarnya. Rasulullah pernah mengungkapkan isi hatinya. Akan tetapi saya tidak mau menyebarkan rahasia Rasulullah. Seandainya beliau menolaknya, pasti saya akan langsung menyambut tawaran itu. Maka pada bulan Syaban, pada tahun ketiga Hijrah, Rasulullah menikahi putri dari sahabatnya sendiri, yakni Hafsah binti Umar. Setelah Rasulullah wafat pada tahun ke-11 Hijriah, maka Abu Bakar diangkat sebagai Amirul Mukminin. 2 tahun lamanya beliau memimpin kaum muslimin, dan Umar bin Khattab tetap setia mendukung pemerintahan Khalifah Abu Bakar tersebut. Maka tibalah waktunya bagi Khalifah Abu Bakar menghadap Rabbnya pada tahun ke-13 Hijriah. Sebelum wafat, Khalifah Abu Bakar meninggalkan surat wasiat melalui juru tulis Utsman bin Affan. Di mana dalam surat wasiat tersebut menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Menurut Abdul Wahab An-Nujar, cara pengangkatan seperti itu disebut Tarikul Ahad,
yaitu seorang pemimpin yang memilih sendiri penggantinya, setelah mendengar pendapat dari yang lain, sebelum kemudian membayat pemimpin pengganti tersebut. Tujuan ijtihad Abu Bakar as-Siddiq tersebut adalah untuk menghindari perselisihan umat Islam. Sebelum wafat, Abu Bakar as-Siddiq berpesan dan berwasiat kepada Umar bin Khattab, agar tetap meneruskan dan menjaga kepemimpinan Islam di Irak dan Syam yang telah dirintis sebelumnya. Abu Bakar as-Siddiq juga berpesan, agar kelak Umar selalu mengimbangi penyebutan ayat-ayat kasih sayang Allah, sekaligus ayat-ayat tentang azab, supaya umat muslim memiliki rasa harapan, dan juga takut akan kehidupan akhirat. Umar bin Khattab resmi diangkat menjadi khalifah, pada tahun 13 Hijriah 634 Masehi. Setelah dibayat, Umar bin Khattab pun menyampaikan pidato pertamanya, yang berisi visi dan misi kepemimpinan, juga pesan-pesan pada umat muslim. Selama menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah, beberapa prestasi yang telah dicapai oleh Umar bin Khattab diantaranya sebagai berikut. 1. Perluasan daerah Islam. Usaha perluasan daerah dan pengembangan Islam di Persia dan Syria, yang telah dilakukan pada zaman Khalifah Abu Bakar, kemudian dilanjutkan kembali oleh Khalifah Umar bin Khattab, hingga selesai dan juga perluasan daerah dan pengembangan Islam di Mesir. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, gelombang ekspansi pertama terjadi di ibu kota Syria, Damaskus. Kota ini jatuh pada tahun 635 Masehi, dan setahun kemudian, setelah tentara Bizantium kalah di pertempuran Yarmouk, seluruh daerah Syria jatuh di bawah kekuasaan Islam. Dengan memakai Syria sebagai basis, ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan Amr bin As. Dan ke Irak dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Iskandaria alias Alexandria, ibu kota Mesir saat itu ditaklukkan tahun 641 Masehi. Dengan demikian, Mesir jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Al-Qadisiyah, sebuah kota dekat Hirah di Irak, jatuh pada tahun 637 Masehi. Dari sana serangan dilanjutkan ke ibu kota Persia, Al-Madain yang jatuh pada saat itu juga. Pada tahun 641 Masehi, Mosul dapat dikuasai. Dengan demikian, pada masa kepemimpinan Umar, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. 2. Mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan. Karena perluasan daerah terjadi sangat cepat, Umar radhiyallahu anhu segera mengatur administrasi negara, dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang, terutama di Persia. Administrasi pemerintahan diatur menjadi 8 wilayah provinsi, antara lain Makkah, Madinah, Syria, Jazirah Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Pada masa pemerintahannya Umar bin Khattab membentuk Baitul Mal dan Dewan Perang. Baitul Mal bertugas mengurusi keuangan negara. Dewan Perang bertugas mencatat administrasi ketentaraan. Umar bin Khattab adalah khalifah pertama kali yang memperkenalkan sistem penggajian bagi pegawai pemerintah. Ia juga memberikan santunan dari Baitul Mal kepada seluruh rakyatnya. Besarnya santunan disesuaikan lamanya memeluk Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kemakmuran dapat dinikmati rakyat dari seluruh pelosok negeri. 3. Menetapkan kalender Hijriah. Sebelum kalender Hijriah ditetapkan, orang-orang pada saat itu menggunakan sistem kalender Masehi. Agar berbeda dengan kaum Nasrani, Umar ibn Khattab mencetuskan kalender Hijriah, yang ditetapkan mulai pada saat Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah. Hal itu disebabkan hijrah merupakan titik balik kemenangan Islam. Hijrah juga menandai 2 periode dakwah Islam, yakni periode Makkah dan Madinah. Suatu ketika wilayah Hijaz diliputi kekeringan dan paceklik. Semua orang mengalami masa yang sulit. Permukaan tanah menjadi gersang, hewan ternak banyak yang mati. Manusia pun menderita kelaparan. Binatang buas pun tampak berkeliaran di sekitar pemukiman karena tidak mendapatkan makanan di alam bebas. Permukaan tanah pun menghitam karena kemarau yang panjang, sehingga warnanya menjadi abu. Maka tahun itu pun terkenal dengan sebutan Tahun Kelabu. Pada suatu malam Khalifah Umar bin Khattab berkeliling melihat-lihat situasi kota Madinah. Dia tidak melihat seorang pun dari penduduknya yang tertawa atau bercengkrama seperti yang biasa mereka lakukan. Bahkan tidak ada satupun yang bertanya atau meminta. Umar pun mempertanyakan kondisi ini kepada seseorang. Lalu dijawab, "Wahai Amirul Mukminin, mereka telah sering bertanya dan meminta, tapi mereka tak pernah mendapat jawaban. Mereka pun berhenti bertanya, semua orang mengalami kesulitan dan kesempitan hidup, sehingga tak lagi bisa bercengkrama dan tertawa." Kondisi tersebut membuat Umar sedih dan kepedihan yang mendalam. Setiap malam,
Ia selalu memohon kepada Allah agar musibah dan bala ini segera berakhir. Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab, menceritakan situasi tersebut. Dia mengungkapkan, pada masa paceklik, Umar bin Khattab memiliki suatu kebiasaan baru, yaitu setelah selesai mengimami salat Isya dia langsung pulang dan melakukan salat malam sampai menjelang subuh. Kemudian Umar keluar menelusuri lorong-lorong jalan. Saya pernah mendengar pada suatu malam dia mengucapkan, "Ya Allah, jangan engkau jadikan kebinasaan umat Muhammad pada masa kepemimpinanku." Kemudian Umar mengirim surat ke beberapa gubernur di berbagai wilayah kekhilafahan Islam. Dia meminta mereka mengirimkan bantuan makanan dan pakaian untuk menutupi kebutuhan masyarakat Hijaz. Di antara yang dikirimi surat adalah Amr bin As di Mesir, Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam, Sa'ad bin Abi Waqqas di Irak. Surat Umar bin Khattab yang ditujukan pada Amr bin As berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim, dari hamba Allah, Umar kepada Amr bin As. Ba'da salam, apakah engkau membiarkan saya dan penduduk Hijaz binasa, sementara penduduk Anda di sana hidup senang? Kirimkanlah bantuan." Amr pun segera mengirim bantuan makanan dan pakaian. Semua jalur, baik darat dan laut digunakan untuk mengirim logistik. Lewat laut, dia mengirim 20 kapal yang memuat gandum dan lemak. Sementara jalur darat, disiapkan 1000 unta yang mengangkut gandum dan ribuan helai pakaian. Sedangkan Muawiyah mengirim 3000 unta yang membawa gandum, dan 3000 unta lainnya untuk mengangkut pakaian. Sementara dari Kufah, datang bantuan 2000 unta yang membawa gandum. Para pegawai kekhalifahan pun segera membagikan bahan-bahan itu ke seluruh penduduk Madinah. Setiap harinya, pemerintah menyembelih 120 binatang untuk menjamin kebutuhan pangan masyarakat. Pernah pada suatu malam, jamuan makan malam dihadiri 7.000 orang. Umar pun ikut serta dalam mempersiapkan jamuan tersebut. Dia turut mengangkat bahan makanan untuk kaum wanita dan anak-anak yang tidak hadir dalam jamuan makan itu. Mereka dikirimi gandum, kurma, dan lauk pauk. Semua makanan tersebut sampai ke tangan mereka dimanapun berada. Umar bersumpah untuk tidak makan daging atau minyak samin sampai semua rakyatnya dapat hidup baik. Sahabat Anas menceritakan kala musibah tersebut, perut Umar berbunyi. Pada masa paceklik, dia hanya makan pakai minyak biasa. Dia mengharamkan atas dirinya menggunakan minyak samin. Dia pun menekan perutnya dengan jari-jari seraya berkata, "Berbunyilah, engkau tidak akan mendapatkan selain minyak ini sampai semua orang bisa hidup dengan baik." Masa sulit itu berlangsung selama 9 bulan hingga Umar memutuskan untuk menggelar salat istisqa. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, ia tetap mendaulat Khalid bin Walid sebagai panglima. Amanah yang juga dipegang Khalid saat kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kala itu Khalid mendapat tugas yang amat berat dari Khalifah Umar, yaitu menaklukkan kekuasaan Persia. Imperium besar yang dalam sejarahnya pernah menaklukkan kerajaan Romawi ini, mampu ditaklukkan Khalid di bawah perintah Umar bin Khattab. Keberhasilan menaklukkan Persia disambut pesta gemilang oleh seluruh pasukan. Namun, tidak demikian dengan Khalifah Umar. Dia membuat kaum muslimin terhenyak ketika tiba-tiba memecat Panglima Khalid. Umar merupakan satu-satunya kepala negara yang berani mengambil keputusan memecat panglimanya yang hebat. Khalifah Umar memecat Khalid bin Walid, lantaran khawatir melihat gejala didewa-dewakannya Khalid oleh rakyat. Sang Khalifah juga memikirkan kepentingan pribadi Khalid. Karena gejala tersebut bisa merusak moral dan mental Khalid sendiri, sebagai manusia yang bisa lupa daratan. Menerima kenyataan dipecat dari jabatan Panglima, tidak membuat Khalid berang maupun marah, justru ia ikhlas karena Khalifah Umar justru lebih memahami itu. Khalid pun tetap setia mendampingi Khalifah Umar. Khalifah Umar memang dikenal dengan ketegasannya. Riwayat lain mengisahkan, suatu ketika Umar mendapat laporan, bahwa putra gubernur Mesir telah menempeleng seorang warga negara tanpa sebab, berarti dibanding perlakuan yang telah didapatnya itu. Seketika, Umar segera memanggil sang gubernur, yang tak lain adalah Amr bin As, untuk menghadapkan putranya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dinilai sewenang-wenang itu. Di hadapan gubernur Mesir dan putranya itu, Khalifah Umar memperlihatkan ketegasannya dengan kata-kata yang hingga kini termasyhur menjadi sebuah doktrin. Umar berkata, "Sampai kapan kalian memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan merdeka?" Ketegasan Khalifah Umar kepada Amr bin As bukan kali itu saja. Amr bin As berencana akan membangun sebuah masjid besar di tempat gubuk tersebut dan otomatis harus menggusur gubuk reot Yahudi itu.
Lalu dipanggillah si Yahudi itu untuk diajak diskusi agar gubuk tersebut dibeli dan dibayar 2 kali lipat. Akan tetapi si Yahudi tersebut bersikeras tidak mau pindah karena dia tidak punya tempat lain selain di situ. Karena sama-sama bersikeras, akhirnya turun perintah dari Gubernur Amr bin Esh untuk tetap menggusur gubuk tersebut. Si Yahudi merasa dilakukan tidak adil, menangis berurai air matanya, kemudian dia melapor kepada Khalifah, karena di atas gubernur masih ada yang lebih tinggi. Dia berangkat dari Mesir ke Madinah untuk bertemu dengan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Sepanjang jalan si Yahudi ini berharap-harap cemas dengan membanding-bandingkan kalau gubernurnya saja istananya begitu mewah, bagaimana lagi istana khalifahnya. Kalau gubernurnya saja galak main busur apalagi khalifahnya dan saya bukan orang Islam apa ditanggapi jika mengadu. Sesampai di Madinah dia bertemu dengan seorang yang sedang tidur-tiduran di bawah pohon kurma. Dia hampiri dan bertanya, "Bapak tahu di mana Khalifah Umar bin Khattab?" Dijawab orang tersebut, "Ya saya tahu, di mana istananya? Istananya di atas lumpur, pengawalnya yatim piatu, janda-janda tua, orang miskin dan orang tidak mampu. Pakaian kebesarannya malu dan takwa." Si Yahudi tadi malah bingung dan lalu bertanya, "Sekarang orangnya di mana Pak?" "Ya di hadapan Tuan sekarang." Gemetar Yahudi ini keringat bercucuran. Dia tidak menyangka bahwa di depannya adalah seorang khalifah yang sangat jauh berbeda dengan gubernurnya di Mesir. Sayyidina Umar bertanya, "Kamu dari mana dan apa keperluanmu?" Yahudi itu cerita panjang lebar tentang kelakuan Gubernur Amr bin Esh yang akan menggusur gubuk reotnya di Mesir sana. Setelah mendengar ceritanya panjang lebar, Sayyidina Umar menyuruh Yahudi tersebut mengambil sepotong tulang unta dari tempat sampah di dekat situ. Lalu diambil pedangnya kemudian digariskan tulang tersebut lurus dengan ujung pedangnya, dan disuruhnya Yahudi itu untuk memberikannya kepada Gubernur Amr bin As. Makin bingung si Yahudi ini dan dia menuruti perintah Khalifah Sayyidina Umar tersebut. Sesampai di Mesir, Yahudi ini pun langsung menyampaikan pesan Sayyidina Umar, dengan memberikan sepotong tulang tadi kepada Gubernur Amr bin As. Begitu dikasih tulang, Amr bin As melihat ada garis lurus dengan ujung pedang, gemetar dan badannya keluar keringat dingin, lalu dia langsung menyuruh kepala proyek untuk membatalkan penggusuran gubuk Yahudi tadi. Amr bin As berkata pada Yahudi itu, "Ini nasihat pahit buat saya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab," seolah-olah beliau bilang, "Hai Amr bin As, jangan mentang-mentang lagi berkuasa, pada suatu saat kamu akan jadi tulang-tulang seperti ini. Maka mumpung kamu masih hidup dan berkuasa, berlaku lurus dan adillah kamu seperti lurusnya garis di atas tulang ini. Lurus, adil, jangan bengkok, sebab kalau kamu bengkok maka nanti aku yang akan luruskan dengan pedangku." Setelah melihat keadilan yang dicontohkan Sayyidina Umar tersebut, akhirnya Yahudi itu menghibahkan gubuknya tadi buat kepentingan pembangunan masjid, dan dia pun masuk Islam oleh karena keadilan dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah lebih kurang 10 tahun. Dalam 10 tahun tersebut banyak sekali prestasi yang telah beliau capai. Maka pada tahun ke-23 Hijriah, beliau akhirnya meninggal dunia setelah ditusuk oleh Abu Lukluk, yakni seorang budak yang fanatik, dengan belati yang beracun. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lukluk pada saat menjadi imam sholat subuh pada Rabu, 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi. Abu Lukluk sendiri merupakan orang Persia yang masuk Islam, setelah Persia ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, dalam rangka ekspansi atau perluasan wilayah Islam. Pembunuhan tersebut dilatar belakangi oleh rasa sakit hati Abu Lukluk, atas kekalahan Persia yang kala itu merupakan negara adidaya. Lalu, setelah peristiwa tertusuknya Umar bin Khattab dan ia tengah merasa semakin dekat dengan kematian, Umar mengutus putranya Abdullah bin Umar untuk pergi mengunjungi Aisyah istri Rasulullah, untuk menyampaikan salamnya pada Aisyah, dan permohonannya agar diperkenankan dimakamkan di samping Rasulullah. Aisyah kemudian mengiyakan permohonan tersebut, sebagai jawaban meski sebenarnya ia sangat menginginkan kelak dimakamkan di samping suaminya Rasulullah dan ayahnya, Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abdullah mengabarkan pada ayahnya, bahwa Aisyah mengizinkan, bergembiralah Umar sebab tempat itu adalah yang paling diinginkannya ketika meninggal dunia.